Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mabira dari jurusan Psikologi. Di sini saya akan mempresentasi tentang psikologi abal-abal di era digital. Psikologi abal-abal di era digital itu maksudnya yang merujuk pada praktik atau pemahaman tentang psikologi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini ada pengantar. Dampak media sosial dan teknologi, harapan like di Facebook. Banyak orang berharap agar status mereka di Facebook di-like oleh teman-teman. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kita sering mencari validasi sosial melalui media sosial yang dapat memengaruhi kesehatan mental kita. Ada kecanduan internet. Perkembangan cepat teknologi internet, terutama dengan hadirnya jaringan 4G, berkontribusi pada meningkatnya kecanduan internet. Ini telah menjadi perhatian serius, bahkan dijadikan pedoman dalam DSM, perilaku belanja maladatif. Perubahan gaya berbelanja yang dipicu oleh kemudahan akses online menciptakan perilaku maladatif seperti impulsif buying yang bisa berdampak negatif pada keuangan pribadi dan kesejahteraan mental. Impulsif buying itu seperti kita berbelanja online secara terus-menerus tanpa memikirkan dampaknya. Dinamika sosial di media. Media sosial seperti Facebook seringkali menjadi ajang kericuhan dan perdebatan yang menunjukkan bagaimana platform ini memengaruhi interaksi sosial dan membentuk opini publik. Ada kesejahteraan mental dan teknologi. Dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi dan media sosial, penting untuk memahami bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada masalah mental seperti kecemasan dan depresi. Terus ada kritik terhadap postingan pseudoscience, absurdity dalam mengharapkan imbalan dari like. Mengharapkan imbalan nyata seperti rumah hanya dengan mengklik like menunjukkan kurangnya pemahaman akan realitas. Tanpa rencana yang jelas, harapan tersebut hanya ilusi. 2. Pentingnya pendidikan berpikir kritis. Pendidikan yang mendorong masyarakat untuk berpikir kritis sangat diperlukan untuk menghadapi informasi yang salah di internet. Ini termasuk kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi klaim yang nyata nampak menggiurkan. Bahaya reaksi emosional terhadap isu provokatif. Isu-isu sensitif seperti SARA dapat memicu reaksi emosional yang berlebihan. Pengguna sering kali terjebak dalam komentar yang tidak beralasan yang memperburuk situasi. Salah tafsir, satir, dan sarkas. Dengan meningkatnya penggunaan bahasa satir dan sarkas di media sosial, banyak yang salah memahami maksud sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan kebingungan di antaranya. Ada peran media dalam pluralitas dan toleransi. Peran media dalam memfasilitasi pluralitas. Media harus berfungsi sebagai jembatan untuk memfasilitasi pluralitas dalam masyarakat. Dengan menyajikan beragam perspektif dan narasi, media dapat membantu mengurangi kesalahpahaman antara kelompok yang berbeda. Tantangan diskriminasi berdasarkan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Diskriminasi sering kali terjadi berdasarkan atribut yang tidak dapat dipilih, seperti warna kulit atau asal-usul. Masyarakat perlu menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, terlepas dari latar belakang mereka. Urgensi mempromosikan keterbukaan dan toleransi. Masyarakat saat ini perlu didorong untuk lebih terbuka terhadap perbedaan. Toleransi harus menjadi nilai yang dijunjung tinggi agar setiap individu merasa diterima dan dihargai. Pentingnya edukasi terhadap keberagaman. Edukasi tentang keberagaman ras, suku, dan agama sangat penting untuk menciptakan masyarakat inklusif. Masyarakat perlu memahami bahwa perbedaan bukanlah ancaman, tetapi kekayaan yang harus dirayakan. Terus selanjutnya ada persepsi publik terhadap media. Masyarakat di era 80-an dan 90-an cenderung mempercayai media tanpa kritis. Kini dengan banyak sumber informasi, kepercayaan ini perlu diuji agar tidak terjebak dalam disinformasi.
Dampak media digital. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat kini terpapar berbagai informasi dari berbanyak sumber. Hal ini membuat penggabungan informasi menjadi lebih mudah dan penting bagi individu bersikap kritis terhadap informasi yang diterima. Didiklah, jangan hanya bidiklah. Pentingnya suara rakyat. Ungkapan Latin Vox Populi Vox Dei yang berarti bahwa suara rakyat adalah Tuhan. Ungkapan tersebut ingin menggambarkan cara kerja demokrasi, yaitu rakyat sebagai pemberi perintah sedangkan pemerintah sebagai pelaksananya. Menegaskan bahwa suara rakyat harus dihargai dalam sistem demokrasi. Rakyat sebagai pemberi perintah berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Masalah jual beli suara. Jual beli suara rakyat telah menjadi masalah serius serta terlihat dalam pemilihan presiden 2014. Praktik ini menggambarkan kebenaran suara rakyat menjadikan tidak lebih dari kepentingan pribadi. Kampanye hitam dan isu sara. Pemilihan umum sebelumnya diwarnai oleh kampanye hitam dengan isu sara yang digunakan untuk memecah belah suara rakyat. Pola ini terus berulang, menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam pemilu di Indonesia. Kekhawatiran regresi teori psikologi. Pandangan ekstrim mengkhawatirkan bahwa psikologi dapat kembali ke cara berpikir kuno yang mempertimbangkan faktor-faktor fisik seperti bentuk hidung atau garis tangan dalam menentukan dan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap teori-teori yang ada. Kalau jempol Anda lebih pendek dari jari, berarti Anda calon orang yang sukses. Jangan mengkambing hitamkan psikologi. Internet merupakan salah satu fitur hebat sekaligus wajib bahkan untuk gadget low-end sekalipun. Kemajuan aksesibilitas internet telah memungkinkan banyak orang untuk mendapatkan informasi yang mudah seperti aksesibilitas gadget. Kehadiran gadget canggih dan harga terjangkau membuat semua lapisan masyarakat dapat mengakses teknologi ini, dari profesional hingga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Semua dapat menikmati berbagai fitur yang ditawarkan. Peran internet. Internet telah menjadi fitur wajib pada gadget termasuk perangkat low-end sekalipun. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai informasi, berita terkini, hiburan, dan tutorial dengan mudah. Keberagaman media sosial. Media sosial menawarkan banyak pilihan dari Friendster di tahun 2000-an hingga Facebook, Twitter, dan lain. Saat ini semua orang dapat dengan mudah membuat akun dengan terhubung lain tanpa biaya. Fasilitas komunikasi. Gadget memungkinkan komunitas jarak jauh lebih mudah. Pengguna dapat berinteraksi dengan keluarga seluruh dunia dengan cepat. Terus ada pengembangan kreativitas. Bagi para developer dan kreator konten, gadget menyediakan platform untuk mengembangkan kreativitas. Pengguna bisa memamerkan karya fotografi, desain, kuliner, dan banyak lagi. Ada gratis untuk bergabung. Proses pembuatan akun di media sosial sangat mudah dan gratis, memungkinkan siapa saja untuk memiliki gadget untuk bergabung dan berpartisipasi. Namun, di sisi lain, hal ini juga membuka peluang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan. Satu, ada pembuatan akun palsu. Media sosial seringkali menjadi sarana bagi individu untuk membuat akun palsu. Akun-akun ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik yang positif maupun yang negatif, termasuk penipuan dan penyebaran informasi yang salah. Kedua, ada tipuan. Terdapat banyak kasus penipuan di media sosial di mana oknum tersebut tertentu menggunakan akun palsu dengan menipu orang lain. Hal ini menjadi masalah serius yang merugikan banyak pengguna. 3. Provokasi. Ada banyak akun yang berfungsi untuk memprovokasi, baik dengan menyebarkan konten yang kontroversial atau dengan tujuan untuk memecah belah opini publik. Ini dapat menciptakan ketegangan di masyarakat. Judul provokatif. Judul provokatif seperti golongan darah O lebih rajin dari golongan darah A. Darah A seringkali menarik perhatian dan dibagikan secara luas meskipun isinya tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Penyebaran informasi tidak akurat.
Informasi yang tidak akurat seringkali disebarkan melalui media sosial dalam bentuk berita palsu atau hoax. Hal ini dapat menyesatkan pengguna dan berpotensi membawa dampak negatif. Motif penyebaran informasi. Motif dibalik penyebaran informasi tidak akurat bisa beragam, mulai dari sekedar iseng, ingin terlihat cerdas, hingga mengikuti tren yang sedang populer. Selanjutnya ada Asosiasi Psikiatri Indonesia disentil APA soal LGBT. Apa kabar Indonesia? Pengenalan fenomena LGBT di Indonesia, fenomena lesbian, gay, biseksual, transgender, LGBT telah menjadi topik hangat dalam masyarakat Indonesia, terutama setelah terjadinya kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang artis ternama. Kasus ini telah menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, mahasiswa, lembaga keagamaan, serta penjabat pemerintah. Pandangan terkait rehabilitas LGBT. Di masyarakat terdapat dua pandangan utama mengenai LGBT. Pendukung rehabilitas berargumen berdasarkan norma agama dan sosial, sementara penentang berpegang pada argumentasi ilmiah yang menyatakan bahwa LGBT bukanlah gangguan. Tanggapan dari Asosiasi Psikiatri Indonesia. Asosiasi Psikiatri Indonesia mendapat kritik dari Asosiasi Psikiatri Amerika Serikat yang menilai pernyataan mereka mengenai homoseksual sebagai masalah mental tidak mendasar. Hal ini memicu perdebatan mengenai validitas terapi konversi bagi individu transgender. Jadi, APA atau pihak Asosiasi Psikiatri Indonesia Amerika Serikat berargumen bahwa banyak hasil riset terkait LGBT menunjukkan bahwa LGBT bukanlah gangguan mental. Sementara pihak Himpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia berargumen bahwa posisi dan pendapat mereka sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan PPDGJ 3. Peran komunitas psikologi di Indonesia. Komunitas psikologi di Indonesia perlu memberikan perhatian lebih terhadap isu LGBT dan mendorong diskusi yang konstruktif dalam penelitian psikologi. Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman dan pandangan isu di masyarakat. Dampak internet dan media terhadap persepsi publik. Di era digital ini, informasi mengenai LGBT mudah diakses, namun tantangan muncul dalam informasi yang akurat dan menyesatkan. Media memiliki tanggung jawab untuk mempublikasi dan mempertimbangkan konsekuensi yang dapat ditimbulkan. Terus di sini ada penutup, membangun psikologi untuk masyarakat yang lebih baik. Psikologi harus menjadi garda depan dalam memetakan dan mengusulkan intervensi terkait isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Edukasi masyarakat tentang penggunaan yang baik dan benar penting untuk meningkatkan kualitas kecerdasan dan pengetahuan rakyat Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.